Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap 6 alokasi November dan Desember. Lalu kira-kira kapan dan tanggal berapa cairnya? Maka dari itu simak terus videonya sampai selesai ya, agar supaya tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasinya. Nah, terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap 6 di tahun 2024 ini akan kembali dicairkan di bulan Desember tahun 2024. Dan pencairannya itu dirubah menjadi per 2 bulan ya, bukan per triwulan lagi. Jadi yang biasanya anak SD mendapatkan 225.000, sekarang menjadi 150.000 ya. Kemudian untuk komponen anak SMP yang tadinya 375.000, sekarang menjadi Rp250.000. Kemudian untuk komponen anak SMA yang tadinya 500.000, sekarang menjadi Rp333.000. Kemudian untuk penyandang disabilitas berat yang tadinya 600.000, sekarang menjadi Rp400.000. Kemudian yang komponen lansia juga sama, yang tadinya 600.000, sekarang menjadi Rp400.000. Kemudian untuk komponen ibu hamil yang tadinya Rp750.000, sekarang menjadi Rp500.000. Begitu juga untuk komponen anak balita ya, sama seperti ibu hamil. Yang tadinya Rp750.000, sekarang cairnya Rp500.000. Nah, ini untuk pencairan PKH per 2 bulan ya. Dan ini berlaku sampai di akhir tahun 2024 atau tepatnya di bulan Desember tahun 2024. Nah, mengenai pencairan bantuan PKH tahun 2024, di mana untuk pencairan bantuan PKH di tahun 2024 itu masih sama ya, yaitu melalui kartu KKS. Dan nominalnya pun bisa berbeda-beda ya, tergantung komponen yang dimiliki. Selain itu juga sudah ada peraturan yang sudah ditetapkan ya, dalam hal pencairan PKH di tahun 2024. Jadi untuk bantuan PKH itu adalah bantuan bersyarat ya. Jadi harus memiliki komponen PKH seperti anak balita, kemudian anak sekolah SD, anak sekolah SMP, anak sekolah SMA, kemudian penyandang disabilitas, dan juga komponen PKH lansia, serta komponen ibu hamil ya. Jadi itu adalah komponen PKH ya. Jadi bukan hanya anak balita atau anak sekolah saja, tetapi ibu hamil pun sama, masuk kategori komponen PKH. Kemudian penyandang disabilitas dan para lansia juga ya. Kemudian dari ketujuh komponen bantuan PKH tersebut, ada 13 kriteria yang menentukan bantuan PKH-nya bisa cair. Yang pertama, peraturannya itu kalian harus terdaftar di dalam DTKS. Jadi mulai dari anak balita, anak SD, ibu hamil, kemudian anak SMP, anak SMA, penyandang disabilitas dan lansia tersebut harus masuk di dalam DTKS dan aktif sebagai penerima bantuan PKH. Kemudian peraturan yang kedua, di dalam keluarga maksimal hanya 4 komponen saja. Selanjutnya yang ketiga, prioritas bantuan PKH yang memiliki komponen datanya itu harus aktif dan padan antara di DTKS dengan Dukcapil ya. Selanjutnya yang kelima, jika kalian terdaftar sebagai penerima bantuan PKH anak sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA, datanya harus terdaftar di aplikasi Dapodik sekolah masing-masing. Dan datanya padan dengan DTKS ya, jadi tidak boleh ada perbedaan. Kemudian peraturan yang keenam, untuk komponen PKH balita. Nah, yang disebut komponen PKH balita itu adalah hingga anak yang kedua saja ya. Kemudian selanjutnya, komponen anak balita umurnya itu adalah sekitar 0 sampai 6 tahun. Kemudian selanjutnya peraturan yang ke-8 yang dianggap komponen disabilitas itu hingga 4 orang saja. Selanjutnya komponen lansia, peraturannya adalah yang dibilang komponen PKH lansia sama ya, seperti penyandang disabilitas, yaitu maksimal 4 orang saja. Selanjutnya peraturan yang ke-12 untuk komponen ibu hamil. Nah, ini yang dianggap atau dibilang komponen PKH ibu hamil adalah hanya sampai kehamilan yang kedua saja. Kemudian peraturan yang terakhir, jika di dalam anggota keluarga memenuhi atau memiliki lebih dari satu komponen, maka yang dianggap penerima bantuan PKH adalah dari nominal yang paling tertinggi dahulu. Ya, misalkan ada penyandang disabilitas,
Kemudian juga memiliki anak normal ya yang bersekolah di jenjang SD. Sedangkan untuk nominal penyandang disabilitas dan anak sekolah SD itu nominalnya berbeda ya, lebih besar penyandang disabilitas dibanding dengan komponen anak SD. Maka yang masuk komponen PKH adalah komponen disabilitas yang didahulukan. Nah, jadi sudah jelas ya, itu adalah peraturan bantuan PKH di tahun 2024. Sementara untuk tanggal waktu pastinya pencairannya akan dimulai kapan, kita tunggu informasi selanjutnya. Nah, sekian dulu informasi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.